Pak Rudi ini punya anak 6 tahun nih Linda. Dia stres, anaknya sakit, kondisi juga termasuk koma tapi bisa buka mata, tidak bisa sadar. Pada waktu itu dia stres. Ya. Nah, pada waktu dia stres, saudara, saya minta Bu Esther datang menguatkan. Dan Bu Esther orang yang tepat sekali buat menguatkan Pak Rudi. Silakan Pak Rudi cerita. Saya Rudi Tuntan, yang salah satu terselamatkan karena selama ini paling susah kalau diajak anak-anak sama istri itu ke gereja. Karena saya punya rumah sakit, yaitu bengkel mobil 24 jam. Jadi kalau ambulans saya 5 mobil deret, dan pasukan saya 129 mobil. Jadi istilahnya dengan kesombongan yang luar biasa, kalau aset saya dihitungkan sudah lebih daripada pabrik yang besar. Sayangnya saya lupa, aset saya itu dari kredit semua. Jadi waktu anak saya didiagnosa sakit radang otak, apa yang terjadi? Bawa aja ke dokter, masukin rumah sakit, diinfus juga beres. Saya punya duit, punya asuransi dan yang lain-lain. 5 hari di Karawaci, bukan membaik, malah hilang kesadaran semua. Yang paling sedih, hari kedua jam 2 pagi bisa duduk bangun di tanggal 19 Agustus ya. Putri kami yang paling cantik bisa duduk bilang, halo papa. Itu kata-kata terakhir selama 2 bulan. Bisa dibayangin, putri yang paling cantik, paling kita sayang, paling pintar, ternyata hilang kesadaran dan dokter cuma bisa ngerangkul, tabahkan hatimu, kuatkan. Masuk dokter apa? Ya habis ini koma. Terus ya kalau itu ya lewat. Indikasinya karena apa? Orang sekolah, dokter, ya karena misalkan tensinya turun, denyut jantung udah mulai berkurang, ya tinggal nunggu. Sungguh luar biasa. Begitu banyak saudara yang datang, berangkat. Berangkat kemana? Ke Singapura. Lah Singapura kemana? Dokter siapa? Ada 5 resources yang kita tuju, yang amat sangat tidak mungkin tiba-tiba bisa ketemu dokter yang di Mont-E. Di Mont-E, ya saya telepon dulu dok. Kenapa? Maaf ya, botak-botak memang pintar kok, kurang setahun PhD. Istri saya kayak bintang film paling cantik, juga S2 juga. Jadi kita lebih percaya sains. Ternyata dokternya melakukan hal yang sama yang dikerjakan di Indonesia. Nah, ngapain jauh-jauh ke Singapura yang sama kita lakukan? Berhubung tadi dokternya nyerah hari Jumat, ya kita cuma bisa depro aja. Satu hal yang kita belajar dari Pak Stefanus, doa yang paling tulus itu bukan di gereja, tapi di rumah sakit bisa. Saya sudah depro, Tuhan, kita trade in aja, ambil 10 tahun nyawa saya. Yang penting saya bisa hidup. Apa yang terjadi? Jam 4 pagi dibanting. Memang kamu masih punya 10 tahun, Pak. Sorry, kredit saya udah habis di sana. Makanya apa? Saya diberikan kesadaran. Punya berapa duit sih? Punya apa sih? Kita keluarga siapa sih? Pada waktu dipojokkan, disentil waktu, anak kita nggak bisa apa-apa. Dokter pun udah nyerah. Apa yang terjadi? Semua yang kita nggak pernah pikirkan berangkat Singapura. Ngapain ke Singapura? Saya telepon dokternya itu juga melakukan hal yang sama. Ya, daripada nyesel ya, kalau nggak berangkat nanti anak lewat, ya udah kita berangkat. Saya ngomong sama mertua, nanti pulang dikremasi atau ribet ya? Sampai berangkat itu cuma baju 1 doang yang dipakai. Dan kalau saya ngomong sampai malu, maaf, saya sendiri bawa celana panjangnya cuma 1. Jadi kalau pas hari Minggu kita ke gereja, celananya pendek. Kalau kita kesaksian di gereja, pakai kolor ya. Kenapa yang itu belum? Kalau ngomong jujur, celana dalamnya belum kering. Apa yang dibanggakan? Di dunia ini nggak ada yang abadi. Saya di Singapura malam pertama shock. Kenapa? Evakuasi pakai pesawat.
bayarnya gimana? Begitu masuk, bayar DP aja nggak cukup, dimintain 40.000. Di mana kesombongan saya? Platinum semua, mentok semua. Dikasih waktu, besok jam 12 ya sisanya. Ngomong apa? Besoknya minta tolong cek dulu habis berapa sih malam pertama. Udah 10.000. Lah kalau ini mau berapa lama di Singapura? Yang dipikirkan cuma diri sendiri. Saya jual mobil, jual apartemen, jual ini. Duh. Keluar dari yang namanya ICU, fisioterapisnya datang bawa loceng. Ting ting ting. Modern, anakku tuli, jadi lumpuh total, nggak kenalin kita semua. Selama 2 minggu, isi cuma kulaan umbel, berbes milih. Minta sama Tuhan, tapi mintanya salah. Kenapa? Yang dikasihani saya nggak bisa nerima. Kalau anak saya cacat gimana? Kalau anak saya ini gimana? Doanya salah. Begitu Pak Stefanus datang, Ibu Esther datang, saya bingung. Habis itu nggak ada air mata lagi kecuali ini. Kenapa? 8 bulan koma, 8 kali operasi. Praise the Lord, anak saya di Singapura diapain? Nggak diapa-apain. Dokter pun cuma bilang, minggu ini saya kembalikan imunnya. Kalau minggu kedua nggak bisa, saya suntik. Satu suntikan yang global itu 15.000 US. Loh, ini kan Singapura, kenapa pakai obatnya dari sana? Minggu kedua, anak saya dicubit pun masih nggak ada rasa. Lah gimana? Memang lumpuh total kayak stroke. Baru nanti tanggal 29 Oktober ini ulang tahun ke-6. Kok belum ulang tahun aja sudah begitu gimana? Rumah saya kecil, 145 meter persegi. Anak saya 4 cewek semua. 2 minggu pertama saya selalu ngomong sama istri, ini nanti gimana ya kalau pulang? Lalu kalau mandi itu istri saya di dalam kamar mandi, duduk, saya gotong dulu, dudukin, dimandiin. Singapura yang lucu, kalau suruh mandiin, kita yang suruh mandiin. Bayar suster percuma ya. Minum susu lewat hidup, kita yang minumin. Dan ngapain ya bayar suster mahal-mahalnya? Terapis, bayar mahal-mahal. Kita diajarin supaya apa? Anak bisa duduk, bisa berdiri. Itu kita sendiri semua. Suruh gerakin tangan kiri kanan supaya apa? Jangan sampai lu. Kita sendiri. Kenapa ya? Karena alasan satu, pelurumu kuat berapa lama sih di sini? Nanti pulang ya kamu harus melakukan sendiri. Baru kita sadar. Nah, kita lakukan. Tiap 2 jam suster masuk kamar, cuma badan dimiringin sana, dimiringin sini. Tiap 4 jam ganti diaper sama kita ngasih susu. Nah kita tanya tidur kita kapan ya? Nah yang paling mengerikan pada waktu itu, minggu ketiga Pak Stefanus dan teman-teman datang, Ibu juga datang, tangisan yang ngeri ya Pak ya. Kita doain terus, teriak-teriak. Karena Pak fase mulai nyambung tapi nggak sadar. Kaki bisa gerak-gerak sendiri tapi nggak terkontrol. Jadi kalau di ranjang yang besi rendah terus sampai kapan? Sampai berdarah pun terus. Nah kita kalau panik kan, dok ini perlu tiket nggak? Kayak orang gila tiket gitu ya, apa dibeli sedatif? Dokternya bingung. Why? Kalau udah connect kan bagus. Nah terus gimana kalau ini semalaman? Ya itulah kalian orang tua. Bagaimana? Ya udah dipeluk, nah, ayo bubu, ayo kita pijitin. Nah, yang paling hebat apa? Dari soal biaya segala macam. Di mana kita bisa tinggal di tempat tinggal di Singapura pakai utang? Kenapa? Kalau nggak ada saudara datang bawa duit, ya kita nggak bisa bayar. Karena tinggalnya kelamaan. Jadi bagaimana? Ya ngomong baik-baik. Sebentar ya. Jadi bayar 3 hari, tinggal udah 2 minggu. Datang lagi, lunasin, tambah lagi. Sampai kalau udah anggota keluarga yang datang ikut bantuin,
Sembunyi di mana? Rumah sakit. Jadi kalau ada yang mau tahu tempat tidur yang gratis di mana, di rumah sakit, saya sudah tahu semua. Karena apa? Kalau ketangkap disuruh bayar. Jadi udah pintar celupanya. Dan yang berkesan sekali ya, dokter bilang apa, fisioterapis bilang apa, beda kok orang sekolah sama Tuhan. Jadi Pak Stefanus bilang, percaya sama yang di atas, doa. Jadi jangan lupakan. Nggak masuk di akal. Beli kursi roda aja kita nggak mampu loh. Sampai apa? Kita mau cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Kenapa? Supaya biayanya lebih hemat. Kita keluar dari rumah sakit itu tanggal 22 kalau nggak salah. Sebagai outpatient. Nah, karena apa? Hari Minggu bisa makan pertama kali yaitu bakso. Makan bakso 1 biji aja kita sekeluarga udah densing-densing. Bisa makan. Kenapa? Seandainya ketemu dokter minta keluar. Kita keluar, yang paling menyenangkan apa? Pinjam kursi roda di rumah sakit. Modalnya apa? Kalau terlambat lewat jantung, garansimu $500 hilang. Ya udah, setengah kita balikin. Kita bisa pulang. Pulang, karena mau pinjam seatbelt aja nggak boleh. Jadi isi saya duduk di pangku. Saya dorong, namanya amatir, dan ini kursi roda yang luar biasa besar. Mau kejelumut 2 kali, padahal cuma 8 meter dari rumah sakit. Sampai dibantu sama tukang parkir. Ya. Besoknya kita harus datang terapi lagi. Ya, paling pintar gimana? Banyak pakai kartu kredit yang lain ya, yang belum mentok kan ya. Kita gilir terus, kita hajar terus. Pokoknya demi anak, supaya apa? Supaya sembuh. Hari Senin kita check out, hari Selasa kita terapi. Masuk ke fisioterapis diketahui. Ini kursi rodanya bisa cukup buat kalian bertiga ya. Sadis ya. Dan mereka bisa bilang begini, maaf dengan kondisi seperti ini ya bisa 3-6 bulan lagi kalau bisa jalan syukur. Gak ada yang mustahil untuk Tuhan. Saya bilang, Mei, tunjukin ke semuanya ya, mujizat itu ada kok. Kalau kamu good girl hari ini, jalan kita makan McDonald ya. Saya ada videonya, hari Minggu masih belum bisa jalan. Kayak monyet itu, sudah jatuh, nggak bisa. Terapis juga positif. Hari Selasa kita jalan ke McDonald. Kalian berdua, seperti orang normal. Dan yang paling menyebalkan ya, bayar namanya fisioterapis mahal-mahal supaya bisa makan, bisa nyedot, nggak bisa, gagal. Di McDonald lihat yang namanya french fries langsung diambil, belum habis ngambil minum sampai kita melongo, kok bisa ya? Dan lebih lucu lagi, lemon tea datang diambil, disedot, ya amplop, ngapain bayar terapis? McDonald aja dari dulu. Nah, ini mujizat yang kita nggak sadar. Dan dengan tololnya saya ngomong sama dokter, dokter udah sembuh, kita pulang mau sekolah. Kita masih belum sadar. Kenapa? Bentar lagi anak saya umur 6 tahun, tapi inteligensianya ya kalau bayi ya 0. Mulai 1, 2, 3. Sekarang waktu pulang 2,5 tahun. Bisa jalan, ada mobil ya ditabrak. Karena apa? Nggak ngerti, ada TV ditabrak. Nah, apa nggak sedih kalau ada teman gereja datang ngejek saya, ngasih buku itu tulisan apa? 1, 2, 3 sama abjad ABCD. Loh, anak saya aja sebelum sakit sudah bisa 1 triliun tambah 1 triliun berapa? Pak Stefanus saja 1 triliun, nomornya nggak tahu loh berapa. Anak saya sudah bisa. Jadi kalau les kumon itu udah 2 tahun di atasnya. Apa yang terjadi dengan buku yang sama? 1 tambah 1 berapa? Dengan kencengnya ngomong 4. Tensi mulai naik. Dikasih gambar kuda. Ini apa? Tiger. Kakinya ada berapa? 7. Nah, yang belum sadar itu papa mamanya, bahwa anak ini lupa semua. Belum papa mamanya aja nggak inget, nggak kenalin kita semua. Jadi mulai dikit. Dan kalau kalian pernah nonton film Superman, Man of Steel, jadi kalau cahaya banyak, telinganya sensitif banyak orang,
Jadi mau masuk ke sini masih takut. Nah, kita harus sadari, memang apa? Belum terbiasa, masih proses. Nah, sampai kemarin kita terapi terus. Kalau di Indonesia enak, Bapak tuh di luar aja. Kenapa nggak boleh ikut? Loh, di sini kita yang enggak. Ya, totally different. Kita bawa surat dari sini ke dokter di Jawa lagi. Dokter khusus terapi bagian kepala. Ini anak normal ngapain dibawa ke sini? Dok, ini 2 bulan sakit seperti ini, 2 minggu aja belum bisa jalan seperti ini. Loh, ini si musik ya, dibayar aja nggak mau. Anak apa-apa ngapain? Nah, saya limpahkan ke yang anak buah saya yang tumbuh kembang. Wah, dicek betul, ini masih lemah, terapinya yang lebih detail lagi. Cuma intinya, benar sekali Pak, doa paling tulus itu di rumah sakit. Dan kita nggak boleh lupa. Semenjak itu ya lumayan lah, saya ngajakin anak-anak sama istri ke gereja terus. Bahkan hari ini pagi sudah ke gereja, karena jangan kaget ya teman-teman, kami sekeluarga Katolik yang disembah sama Allah. Dan yang saya sungguh berterima kasih, pada waktu kita di sini, bahkan saudara kita pun juga sudah bilang di sini, nggak boleh sama suaminya. Kenapa? Sampai hari ini pun ya udah sembuh seperti ini. Maaf loh kalau kalian kena radang otak semua pasti jadi anak saya loh ya. Mau ke rumahnya aja mau ngucapin terima kasih. Boleh di Singapura ya. Itulah dia. Kita di sini hanya bisa berterima kasih. Paling tidak Pak, kita diberikan kesempatan di sini sesuai dengan janji. Saya cuma ingat, saya fotoin ya, cuma saya nggak lupa. Ini loh Pak, putri saya, Meme. Bisa sama mama semuanya maju depan semuanya. Ayo sama semua keluarga sama mamanya. Saudara, inilah Melinda yang puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya. Ini mamanya. Cantiknya kayak gini kan ya. Kalau bersyukur. Cici maju. Ayo maju. Yuk, maju. Coba Sekeluarga ini dia. ini anak kami yang kedua. Kita ajak ke sini bukan karena kemewahan, karena apa? Kalau asuransi ya, kadang-kadang lucu. Bisa bayar apa sih? Ya buat tiket berempat sama untuk nginep, cuma itu aja. Jadi untuk yang rumah sakit habis berapa? Udah. Kalau asuransinya gimana? Saya salah beli asuransi. Saya lebih berharga kalau sayanya yang mati daripada hidup. Jadi waktu ngeklaim bingung. Ini yang penyakit kritis ditolak. Ini apa? Kalau bapak yang kritis diterima. Amit-amit ya. Jadi ini puji Tuhan kami bisa ke sini. Pak, sekali lagi terima kasih. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Melinda sekarang udah sehat dengan sempurna. Jadi kemuliaan nama Tuhan ya. Saya ingat doainnya 1 jam lebih saudara. Begini mau makan, waduh kita bergumul. Tapi hari ini jadi seorang gadis cilik yang cantik luar biasa. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih saudara. Semoga dengan diberikan kesempatan ini, Melinda sebagai penuntun kami, lucu ya, saya bingung kalau dikasih tahu sama Pak Pendeta, kamu sebagai kepala keluarga pendeta di Gora, gimana mau di gereja aja saya jarang, kok bisa lari-lari. Ternyata setelah 6 minggu ini, kalau doa di rumah tiap pagi, tiap malam, sebelum makan, lancar aja. Haleluya.